Untuk bisa mengenal Allah kita yang hidup, warga kerajaan, kita harus mengerti the modus operandi atau MO daripada Allah kita. Dan untuk setiap orang jadi umatnya itu pasti dimurnikan. Karena ini the value of refining. Seperti orang memurnikan perak. Sekarang 13 ayat 9. Aku menaruh yang sepertiga. Jadi ini satu jumlah tertentu khusus dalam api, dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. I will test them. Aku menguji mereka seperti orang menguji emas. Tuhan tidak puas dengan emas 18 karat atau 14 karat yang jadi perhiasan kita. Tuhan mau kita jadi emas yang murni. Mereka akan memanggil namaku. Di mana? Di dapur ke saudaraku penganiayaan. Aku menjawab mereka. Mereka adalah umatku. Mereka menjawab, YHWH adalah Allahku. Kita melihat dalam kehidupan 3 pemuda SMA dia, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, mereka keluar jadi lebih baik. Ada macam-macam dapur api. Ada yang melalui penjara, ada yang melalui sakit, ada yang melalui treatment macam-macam, kemo dan sebagainya. Itu kan api semua. Tetapi tujuannya tidak to destroy you. Tujuannya memurnikan kita. Sehingga pada saat itu kita akan memanggil nama Tuhan. Selama hidup ini rata-rata terlalu biasa, tidak ada orang berseru. Paling ya berdoa pro forma aja, ya waktu makan, waktu tidur. Tetapi ketika kita dimurnikan, daging kita tidak akan tahan. Seperti memurnikan perak dan seperti orang menguji emas. Ketika mereka ada di dalam, ada penampakan Kristus. Saya bilang Kristofani berjalan bersama mereka. Tuhan ada di dapur penganiayaan. Setiap umat Tuhan harus mengerti ini. Dan kemudian ketika mereka keluar, bau asapnya nggak ada. Dan pada saat itu Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan dia memperaturan, barang siapa mengatakan perlawanan atau menghina, yaitu melecehkan Allahnya ketiga pemuda ini, maka rumahnya akan dihancurkan dan dibinasakan. Setelah itu selalu ada promosi. Perhatikan, after testing, after refining, always and always and always promotion. Saya bacakan promosinya. Dan the king promoted, raja yang tadinya membunuh mereka mempromosikan Sadrak, Mesak, and Abednego in the province of Babylon. Asalnya mungkin bupati naik gubernur, saudara. Tidak pernah dia itu ujian tidak disertai dengan promosi. Banyak orang cuma menantikan promosi. Mereka menganut faham fatalisme. Kalau Tuhan mau berkati saya silakan. No, harus selalu ada ujian. In my life, dari ujian kepada ujian, dari testing kepada testing. Not to destroy me, but to refine me. Karena itu setiap daripada kita harus mengerti, refiner's fire itu harus kita closer to the flame. Harus lebih dekat dengan api itu supaya kita berseru pada nama Tuhan. Tuhan berkata, this is my people and I am their God. Inilah umatku. Umat Tuhan kenyataan di dalam segala keadaan tetap memuji Tuhan. Kita ingat John Hus, kita ingat yaitu Polikarpus, yaitu yang mendahului kita, luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Haleluya. Siap dimurnikan? Amin. Masuki bulan yang baru, ya. Apapun ujian hari ini yang sedang kita alami, siap untuk dimurnikan dan dipromosikan. Amin. Pastikan hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita, karena hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini hanya kepadamu Bapa, karena perbuatanmu ajaib dan heran dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang gagal dalam hidup kami.
Karena kami tahu kami punya Tuhan, kami punya Bapa, dan kami punya Raja yang luar biasa dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan itu akan selalu ada bagi orang yang berharap hanya kepadamu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang dilimpahi dengan sukacita daripada Tuhan, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kami datang mau meninggikan, memuji Engkau, bersukacita di dalam Tuhan, karena kami tahu setelah ujian demi ujian yang kami lewati, kami akan terus dimurnikan oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami bawa hati kami, hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu pagi hari ini, di tempat ini, di bumi dan di surga. Dalam nama Yesus yang bersukacita, bersama kita katakan amin. Haleluya. Beri tos dulu dong, kiri kanan muka belakang, katakan saya bersukacita hari ini. Kita serahkan segala hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan, karena Dia yang sanggup, yang akan turun tangan menolong kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kakinya, pada kaki Yesus serahkanlah. Tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji selalu kan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji selalu kan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Oh, oh, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban
beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ini janjinya. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Hari ini hari yang luar biasa. Hari di mana Tuhan beracara, akan selalu beracara hari demi hari. Ya. Karena itu pastikan sukacita itu jangan pernah hilang dalam hidup kita. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka,
bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Kita menyiapkan hati kita terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dia Allah Immanuel, Allah yang akan selalu menyertai kita apapun musim kehidupan kita yang kita lewati. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya Allah yang luar biasa. Ya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang pagi hari ini. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kau
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Panggil dia Immanuel, Immanuel, amin. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Allah besertaku, oh Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Layak-layaklah terima segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih, oh terima kasih Yesus. Kami datang padamu, kami datang padamu, bersujud, menyembah, menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang menguatkan, Engkau yang beri kekuatan. Engkau Allah, Engkau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan kami, Kau menolong kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan punya Yesus yang dahsyat. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu ada menolong kami. Di lembah sekalipun, gada dan tongkat-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau kuatkan, Aku bertahan, Kau harapan dalam Amin kesesatan. Tuhan. Kau buktikan Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Kepada Bapak Gembala saya persilakan. Immanuel. Kau
Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita ada di bulan Maret, di mana tema yang kita akan pelajari sepanjang bulan Maret adalah The Valley of Refining, berbicara tentang lembah pemurnian. Saya sempat mencoba cari tahu arti daripada pemurnian. Itu adalah proses Tuhan membersihkan hati, karakter, dan motivasi kita melalui setiap testing, melalui setiap ujian, disiplin, atau proses kehidupan, agar kita ini memiliki iman benar-benar menjadi murni. Dan pemurnian sendiri bukan menghilangkan akan keberadaan kita, tetapi menghilangkan apa yang bukan dari Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita belajar hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, sehingga kita benar-benar menjadi orang pilihan yang benar-benar memang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada di bulan Maret di tahun 2026. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dan hamba berdoa menyerahkan akan penyertaan-Mu atas ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan yang baru buat setiap kami, untuk kami benar-benar menangkap, mengerti lebih lagi apa yang menjadi maksud Tuhan atas hidup kami, apa yang menjadi destiny dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu itu yang akan mengubah cara pandang kami, mengubah cara pikir kami, mengubah cara hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini. Dan kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Kau yang membuat perbedaan akan setiap kami dengan orang-orang yang ada di luar sana. Karena kami menyembah Allah yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, sebelum duduk, kasih salam dulu kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, saya tidak akan bertanya seperti kemarin Bu Febo ya. Berapa lama waktu yang diberikan untuk saya akan sampaikan apa yang Tuhan mau, karena saya juga gembala di tempat ini. Jadi saya punya otoritas Bapak Ibu Saudara, tapi kita belajar untuk tertib, disiplin ya. Dan itu menjadi karakter dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan hal yang berkaitan dengan konsisten ya, konsistensi, di mana kita terus menerus untuk berdoa, terus menerus memiliki sebuah pemikiran yang positif, dan terus menerus untuk mengerjakan, berusaha apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke tema hari ini yang saya nanti akan sampaikan, saya diingatkan satu ayat dari 2 Korintus 2 ayat 14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa menyimak juga karena ini sangat luar biasa. Dikatakan di sini adalah, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya.
Di sini dikatakan adalah dalam Kristus. Jadi tentunya kita harus mengalami terlebih dahulu di dalam Kristus, sehingga dikatakan selalu akan membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah statement atau sebuah kesaksian hidup yang dialami oleh Paulus. Dan Paulus berkata, Tuhan selalu membawa kita di dalam kemenangannya. Nah, pertanyaannya, apakah hidup Paulus itu selalu baik-baik saja, selalu mudah? Nah, tapi kenyataannya ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus juga mengalami yang namanya aniaya, ditolak, kekurangan, bahkan Paulus juga pernah dipenjara. Tetapi mengapa Paulus tetap berkata selalu dalam kemenangannya? Karena apa? Karena kemenangan di dalam Paulus itu bukan bicara tentang keadaan, tetapi kemenangan adalah soal siapa yang disembah, siapa yang memimpin di dalam hidupnya. Nah, Paulus bisa berkata selalu menang karena tahu siapa Tuhannya. Nah, hari ini kita mau bertanya hal yang sama kepada setiap diri kita masing-masing, atau mungkin kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa Tuhan kita ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini saya sampaikan agar kita tidak salah mengenal Tuhan kita, ya. Karena ketika kita salah mengenal atau kita tidak tahu siapa Tuhan kita, ya tentunya ketika kita diperhadapkan dengan segala situasi kondisi yang tidak tentu, ya kita mudah ngelokro, mudah goyah, ya. Bahkan kemarin Weber sempat sampaikan bicara tentang jangan takut. Nah, jangan takut karena apa? Karena kita punya Tuhan yang ya, kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Ya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Saya ingat betul ini saya mendapat ayat ini ketika saya duduk di depan, saya sambil mendengarkan beberapa khotbah yang ada, dan kemudian Tuhan tiba-tiba ingatkan akan ayat ini untuk mesti harus disampaikan pada jemaat yang ada. Ya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudara, 1 Tawarik 16 ayat 11 sekali lagi mengatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, ayat ini disampaikan Daud saat tabut perjanjian itu dibawa kembali ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan coba belajar terlebih dahulu. Tolong slide saya di next. Ya, latar belakangnya agar kita tahu bahwa hari ini kita belajar tentang siapa Tuhan kita. 1 Tawarik 16 menceritakan ketika tabut perjanjian Tuhan kembali ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu bukan sekedar peti suci, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Aron Haberit, yang berarti tabut yang menjadi tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, tabut ini dibuat atas perintah Tuhan dan diletakkan di ruang Maha Kudus dalam kemah suci. Tabut perjanjian itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin beberapa tahun lalu, ya puluh tahun lalu, pernah ada di Lembah Pujian, altar atau meja untuk khotbahnya itu bentuknya tabut perjanjian. Ya. Saya masih ingat ketika almarhum senior kita Pastor Johannes Herjanto sempat sampaikan ke saya secara pribadi, Pak Roy, nanti kalau sudah punya gedung, meja khotbahnya kalau bisa pakai model seperti tabut perjanjian, seperti itu. Nah, itu sebetulnya bertolak belakang dengan gaya saya, Bapak Ibu Saudara, karena saya senang yang model minimalis seperti itu. Tetapi ya saya belajar bahwa kalaupun memang itu baik, kenapa tidak kita juga kerjakan. Hanya sampai dengan hari ini kita belum punya tempat yang permanen.
Ya, tidak tahu next apakah kita juga akan perlu buatkan meja mimbarnya itu seperti berapa puluh tahun yang lalu yang ada di GBI Rock Lembah Pujian yang ada di Denpasar. Ya, nah di dalam peti suci atau tabut itu ada 3 benda penting, yaitu loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah kemudian juga ada sebuli mana, ya, kemudian tongkat Harun yang bertunas. Ini bicara tentang hukum-hukum, tentang penyertaan, pemeliharaan Tuhan, dan juga tongkat Harun itu bicara tentang sebuah otoritas, ya, kepemimpinan. Nah, tabut perjanjian melambangkan hadirat Allah, kekudusan Allah, perjanjian Allah dengan umatnya. Tetapi hal yang penting adalah tabut perjanjian bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saran-saran yang saya terima, saya juga akan kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam perjalanan yang kita akan kerjakan ke depan. Tabut hanya simbol hadiratnya, dan ketika Israel memperlakukan tabut seperti jimat, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami yang namanya kekalahan yang cukup besar pada waktu itu. Jadi hati-hati, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar tentang hal ini. Karena apa? Simbol bisa mengingatkan kita kepada Tuhan, tetapi simbol tidak akan pernah bisa menggantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau pesan stiker GBI Rock, ya, nanti bisa ke saya, tetapi dengan catatan kita sudah di refining, dimurnikan, ya, karena saya sendiri juga mengakui ketika di jalan saya kedapatan tiba-tiba saja ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan sekali dengan cara mereka naik mobilnya, kadang kepingin ngejar, ya, kepingin itu mau teriak, ya, tapi saya ingat di belakang saya itu ada stikernya GBI Rock. Wah, kalau sampai itu ternyata saya kejar, ternyata Pak Leo ganti mobil baru, ya toh. Oh, siap Pak Gembala. Lah ternyata hal itu yang terjadi kan saya, waduh, enggak seperti yang biasa saya sampaikan, kan seperti itu ya. Nah, kemudian dalam hal ini tabut perjanjian Tuhan pernah hilang, ya, ketika pada waktu itu di 1 Tawarik 16 pernah direbut musuh karena bangsa Israel menjadikan tabut perjanjian Tuhan sebagai jimat. Nah, kemenangan, dan mereka berpikir asal ada simbol Tuhan pasti menang. Tapi Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti benda, Bapak Ibu Saudara. Jadi atribut kita apapun, mungkin kita punya kalung, ya, hari-hari ini emas naik tajam, silahkan kalau mau pakai emas yang gede seperti rapper, ya, kemudian digantungi tanda salib yang gede sekalipun, silahkan. Tetapi yang terpenting adalah kita ini punya nilai, punya value, yaitu apa value-nya kita, Bapak Ibu Saudara? Love, integrity, grace, humility, truth. Ya, kemudian kita juga punya quality atau kualitas hidup kita ini seperti apa? Spiritual, ya, atau supranatural. Kemudian authority, kemudian L-nya leadership. Nah, ini anak-anak muda perlu, ya, mulai belajar arti daripada leadership. Ya, kemudian yang terakhir transformasi. Nah, di sini hal yang luar biasa yang dilakukan Daud adalah ketika tabut perjanjian Tuhan kembali, Daud tidak berkata, pegang tabutnya agar kita menang. Tetapi ia berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. 2 Korintus 2 ayat berapa tadi? 2 Korintus 2 6 ya tadi, 16 ya, ayat 11 ya. Dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, ini bicara tentang konsistensi. Selalu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Seringkali kita ini kalau sudah baik-baik saja, kita menganggap bahwa ya ibadah kan nggak harus, kan sekarang bisa online dan sebagainya. Nah, saya katakan itu nggak salah, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya online itu karena kondisi yang
pada waktu itu kita diperhadapkan dengan yang namanya pandemi. Nah, kemudian teknologi bisa mengakomodir semua yang ada. Tapi hari-hari ini ketika semua sudah dipulihkan, ya tentunya ketika kita datang beribadah itu bukan hanya sekedar kita mendengar, kita ketemu, ya orang-orang yang ada di komunitas kita, ya, tetapi lebih dari semua yang adalah kita menghargai, menghormati, ya, bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana ada kita saat ini, itu semua karena Tuhan, ya, ya walaupun Calvin ya datang ke gereja karena ada maksud tujuan kepingin ya nembak Ana, ya, tapi ternyata Ana sudah punya gebetan yang lain, ya. Tapi ujung-ujungnya Calvin bersyukur, ya, karena dia dipertemukan dengan komunitas yang luar biasa di tempat di mana Calvin berada. Nah, saya juga ingat bagaimana ketika saya awal-awal juga bertobat, Bapak Ibu Saudara, di mana saya dengan Bu Monik, kami menikah beberapa tahun, tetapi belum dikaruniai anak, ya, belum ada Jemima pada waktu itu. Kami juga berusaha dan ada beberapa yang sempat menganjurkan untuk periksa ini itu dan sebagainya. Nah, satu hari ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, beliau sampaikan untuk kami ini, ayo cari Tuhan, libatkan Tuhan, karena pada waktu itu kami memang ada kendala dengan surat, ya, yang ada pada waktu itu. Dan kemudian singkat cerita akhirnya saya untuk mengurus semuanya harus bergereja. Nah, sampai akhirnya ya saya cari gereja, Bapak Ibu, dengan tujuan untuk bikin surat. Nah, tapi akhirnya apa yang Tuhan lakukan dengan semua proses yang ada, hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya menjadi seorang gembala, saya menjadi seorang pendeta. Itu nggak pernah kepikir dalam hidup saya. Bahkan saya ketemu dengan orang-orang, teman-teman, mereka tahu bahwa saya menjadi seorang pendeta, mereka nggak yakin, nggak percaya, nggak ada potongannya jadi pendeta katanya. Gitu. Tapi ya saya percaya kalau Tuhan yang mau, kita nggak bisa nolak. Ya, dan ketika kita lakukan, ya seperti Calvin, bersyukur ya, dan akhirnya tetap dapat juga sih Ana, ya, kayaknya cuma namanya aja yang beda, ya, ya puji Tuhan lah, ya. Nah, sekali lagi di sini dikatakan yang luar biasa yang dilakukan Daud adalah ketika tabut perjanjian Tuhan itu kembali, Daud tidak berkata pegang tabutnya, tetapi ia berkata carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ya, dalam segala apapun kondisinya, hari demi hari, waktu demi waktu yang ada. Ayo mulai lakukan hal ini, cari Tuhan, cari kekuatannya, cari wajah Tuhan itu selalu. Intinya bahwa kemenangan rohani bukan lahir dari simbol, tetapi dari ketaatan dan persekutuan dengan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar hari ini siapa Tuhan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tadi 1 Tawarik 16 ayat 11 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yang pertama adalah carilah Tuhan, artinya membangun relasi dengan Tuhan. Arti lebih dalamnya adalah kita harus memiliki sebuah kerinduan untuk mengenalnya dengan sungguh-sungguh, ya. Kepingin ngerti siapa Tuhan kita, gak hanya sekedar rutinitas. Kita datang ke tempat ini, kita beribadah, kita ada di dalam sebuah persekutuan dan sebagainya. Tetapi kita benar-benar memiliki sebuah kerinduan untuk mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Ya. Dan kita melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan, pikiran-pikiran kita, tindakan kita, bahkan
ya tentunya kita memiliki sebuah kehidupan yang taat kepadanya. Nah, saya sempat juga mencari arti daripada relasi Bapak Ibu Saudara yang dalam secara rohani adalah memiliki hubungan pribadi bukan sekedar posisi, memiliki kedekatan yang melibatkan hati, memiliki keintiman yang menghasilkan perubahan, memiliki ketergantungan yang terus menerus untuk benar-benar itu menjadi sebuah relasi kita dengan Tuhan di dalam kita mencari Tuhan. Nah, artinya sekali lagi mencari Tuhan bukan mencari berkatnya terlebih dahulu, tetapi mencari pribadinya. Seperti yang Daud lakukan, yaitu dengan mengingat akan karya Tuhan, mengingat akan perjanjiannya, mengingat akan kesetiaannya Tuhan kepada Abraham. Dan itu akan membawa kita untuk benar-benar semakin tahu, semakin ngerti. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, ketika kita mencari Tuhan, kita tentunya ya seperti yang tadi kita pelajari ya, bahwa kita memiliki kedekatan yang benar-benar melibatkan hati kita, memiliki keintiman yang pada akhirnya menghasilkan yang namanya sebuah perubahan dalam hidup kita masing-masing, memiliki ketergantungan yang terus-menerus, karena kita percaya, kita yakin tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa seperti sekarang. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu saya kenal dengan seseorang. Dia sempat sampaikan bahwa, Pak, aku punya sebuah kesaksian. Ya, ini orang benar-benar mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Dia katakan ketika dia mengikuti sebuah seminar, ya tentunya seminar untuk pembahasan yang berkaitan dengan Alkitab. Nah, kemudian selesai dari akhir semua pembahasan yang ada, karena itu cukup memakan waktu yang lama, 2 malam 3 hari. Ya. Nah, di akhir pertemuan biasanya ada warna sari. Nah, ketika diminta siapa yang mungkin mau menyampaikan opini, bertanya dan sebagainya, orang ini berdiri. Dia sampaikan, Pak, sebagai narasumbernya, maaf kalau saya salah, dia bilang seperti itu. Karena sejujurnya selama 2 malam saya ada di tempat ini, saya nggak mudeng, katanya gitu. Saya nggak tahu apa yang disampaikan. Karena apa? Karena bagi saya Tuhan saya ini ya tidak sejelimet apa yang disampaikan tadi, katanya seperti itu. Nah, itu bicara tentang dia tahu siapa Tuhannya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak harus belajar. Ya, hari ini saya sempat ditanya sama Bu Doktor, Bu dosen ya, Pak Roy sudah berapa semester sekarang? Saya katakan 4 semester. Wih, kok ya cepat sekali? Ya cepat, karena nggak jalani, sing jalani rodok, ya tugasnya banyak, ya. Saya ngomong sama Bu Monik juga, ini hari ini saya mesti harus selesaikan semuanya, karena setelah pelayanan di Semarang, sore nanti saya ada di Kendal. Nah, kemudian malam nanti harus menyelesaikan tugasnya, harus disetorkan ke dosen, Bapak Ibu. Kalau lewat, ya nggak dapat nilai, seperti itu. Ya memang buat saya tidak terlalu mengutamakan nilai, tapi Tuhan itu mendorong saya untuk terus disiplin, mengerjakan apa yang jadi bagian saya. Jadi saya harus belajar taat juga. Saya bilang, ini 20 pertanyaan, 1 pertanyaan jawabnya harus minimal 400 sampai 600 kata, Bapak Ibu Saudara. 1 pertanyaan itu ada 20 pertanyaan. Aduh, itu ngelembur Bapak Ibu. Kemarin saya sambil menyiapkan ini 2:30 baru selesai. Ya, sambil ya beberapa hal yang ada. Makanya hargailah di sini Ko Yance, ya Pak Agus, Kak Febe, Kak Galuh, Kak Tias, Bu Monik, Pak Leo, kemudian
Kemudian siapa lagi di sini yang sudah menyampaikan? Bu Krisna ya, ketika Pak Yudi juga ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Karena mereka ini enggak asal, enggak sembarangan tentunya Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka benar-benar bergumul apa yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk disampaikan kepada jemaat. Dan tentunya untuk membangun setiap kita. Ya, untuk kita ini benar-benar ngerti siapa toh Tuhan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Enggak hanya sekedar, wah aku diberkati. Nah besok ketika kita ngalami masalah atau tantangan, ujian, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Nah, jadi anak-anak muda di tempat ini, ya kalau merasa ngalami orang bilang stres, depresi, di sini ada Kak Kelvin, ada Kak Alna, ya, ada siapa lagi ya kemarin. Ayo kita bisa sharing satu dengan yang lain. Ya, kita bangun komunitas kita ini dengan komunitas yang semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi poin yang pertama, carilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, carilah di sini kekuatannya. Maksud statement dari Daud adalah kita harus memiliki benar-benar ketergantungan secara total kepada Tuhan kita. Jadi kalau kita nggak memiliki sebuah ketergantungan yang benar-benar seperti Daud sampaikan, saya katakan bahwa ya kita belum mengalami yang namanya sebuah terobosan di dalam rohani kita. Ya. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, yang namanya masalah itu enggak enak, enggak mudah, enggak gampang. Ya. Tetapi kalau hari ini kita belajar sekali lagi bahwa the valley of refining, ya, di mana kita ini akan dimurnikan, ya tentunya kita juga harus lakukan apa yang jadi bagian kita, ya, untuk kita bisa mengalami survive di dalam destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya. Carilah kekuatannya. Daud adalah raja yang sebetulnya sangat banyak pengalamannya. Raja yang berpengalaman. Tetapi ya apa yang dialami itu menjadi sebuah proses dalam hidupnya, di mana Daud pernah menghadapi yang namanya raksasa, ya, Goliat. Bahkan Daud juga memimpin sebuah peperangan yang besar. Tetapi Daud tetap berkata di sini ketika mengalami sebuah kekalahan, ya, carilah kekuatannya. Mengapa? Karena pengalaman tidak menjamin sebuah kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kemarin, gampang Pak, besok tak kerjakan, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu bicara tentang apa yang sudah kita lewati, tetapi itu tidak menjamin. Ya. Ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, seperti yang Daud sampaikan, carilah kekuatannya. Nah, ketika kita sudah meletakkan, ya, ketergantungan kita, keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Nah, tinggal selanjutnya terserah Anda. Artinya lakukan saja apa yang jadi bagian kita. Nah, hari-hari ini tim pembangunan terus masih bergerak untuk apa yang kita bisa kerjakan untuk tentunya tahun berikutnya, di mana kalau memang Tuhan izinkan, kita akan benar-benar memiliki tempat ibadah yang permanen. Tetapi itu enggak semudah, ya, apa yang kita kerjakan. Tetapi percaya, saya justru ketika semalam diingatkan, carilah kekuatannya. Ya, saya berkata dalam diri saya benar-benar menggantungkan semua ini kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, dan saya sangat yakin siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita. Ya, seperti yang Daud juga alami. Nah, sekali lagi, strategi pun juga tidak menjamin yang namanya sebuah keberhasilan. Ya. Makanya perlunya hari
Kamis kita ada doa bersama. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya dorong, ayo jemaat yang tidak banyak aktivitas, setiap Kamis kita 6:30 ya ada di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita bawa semua pergumulan kita. Kita serahkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan bagian kita tentunya juga ya lakukan saja seperti yang memang itu seharusnya kita kerjakan. Nah, bahkan saya sempat membaca sebuah artikel, relasi itu mendahului akan hasil. Ya, sebuah keintiman kita dengan Tuhan itu akan mendahului apa yang akan kita terima. Kemudian juga bicara tentang ketergantungan. Ketergantungan itu juga mendahului akan sebuah keberhasilan kita ketika kita yakin kepada Tuhan. Jadi Alkitab itu sangat jujur ya, mengajarkan bahwa manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan yang kita sembah ya, atau siapa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu. Di ayat yang ke-25 dikatakan, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Saya sempat gak cari ini, kok gak sangat terpuji, tapi terpuji sangat itu saking mungkin ya terjemahannya. Dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Ya. Jadi hari-hari ini kalau kita lihat yang di mana Medan ya sedang bermasalah dengan hal-hal yang ada di lingkungan mereka, ya kita nggak perlulah ya sampai seperti itunya ya, karena bagi kita Tuhan kita itu lebih dari cukup sudah. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh ya, yang harus seperti ini, harus seperti itu ya. Bahkan datang ke tempat ini pun Bapak Ibu Saudara kalau mau pakai celana pendek silahkan ya, tetapi ya kan tetap dengan aturan yang baik ya. Kalau you mau pakai you can see istilahnya, yo kebangetan lah Bapak Ibu Saudara ya, karena kita kan biasanya itu tentunya mengalami yang namanya sebuah perubahan ya, sehingga kita bisa menempatkan di mana kita berkomunitas, kita bisa beradaptasi seperti itu. Nah, dikatakan sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadi langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Jadi percaya saja Bapak Ibu Saudara, ini jelas banget ya. Jadi nggak usah khawatir, takut, seperti kemarin juga sudah kita dengar apa yang disampaikan Bu Weber ya. Jangan takut, bahkan itu luar biasa apa yang dialami oleh pengantin baru ini ya. Bagaimana mereka mengalami sebuah mujizat yang luar biasa ya. Mereka ya, ini saya tambahkan sedikit ya, kemarin ada satu hal, karena saya sempat kemarin dengar, saya tahu bagaimana proses yang dialami oleh Sofia ya, waktu jatuh kemudian di ronsen patah tulangnya dan sebagainya. Nah kemudian tindakannya seperti apa, dan itu biayanya ternyata tidak murah Bapak Ibu Saudara. Itu kalau nggak salah sekitar 25, 20 atau 30, saya nggak terlalu ingat banget. Lah itu kan butuh biaya yang besar. Nah tapi yang namanya orang tua mengusahakan Bapak Ibu Saudara itu pasti ya. Bapak atau Tuhan kita pun juga sama Bapak Ibu Saudara, pasti mengusahakan yang terbaik buat setiap kita gitu loh. Nah akhirnya mereka ya lakukan, tetapi ada info, ada informasi, ada masukan bahwa coba sampaikan kepada tempat playgroundnya, tempat di mana mereka ngalami apa yang terjadi seperti itu. Barangkali ada asuransinya seperti itu. Nah luar biasanya mereka kemudian urus, bahkan mereka ini didorong, ayo cepat kirim ini itu dan sebagainya, kami bantu, dan akhirnya biayanya semua total dibiayai oleh mereka. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan saya katakan, wah
Ya kalau kita benar-benar mbek Tuhan itu tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, jadi saya sering kali juga sampaikan hari-hari ini saya lihat anak-anak berjuang panas-panasan kemarin, bahkan pulang itu Dede yang warnanya biasanya wajah itu putih ya jadi merah semua karena seharian ada di Pantai Marina. Ya bahkan semalam saya, loh Dek, kupingmu, saya bilang, telingamu kok abang, saya bilang gitu. Iya Pak, tapi ini sudah tak kompres katanya gitu. Nah ini anak-anak berjuang, ada Peter ya, ada siapa lagi, Jose ya yang pulang dari Bali datang langsung ke Marina. Saya tidak tahu apa karena kepingin lihat pantainya atau sudah rindu dengan komunitas yang ada ya. Tapi saya bilang apapun itu sebuah perjuangan yang luar biasa ya. Dan saya katakan anak-anak, apa yang kalian kerjakan Tuhan tidak sembunyi. Tuhan tahu apa yang kalian kerjakan. Dan satu saat kalian akan bisa berkata, iya, apa yang aku pernah lakukan itu ternyata Tuhan ganti bahkan lebih Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ayo di sini kita mulai benar-benar mencari akan kekuatannya. Ya, sekali lagi karena ya jujur kita ini diajarkan bahwa manusia terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga dikatakan carilah wajahnya. Kalau kita mau melihat kembali dari 1 Tawarik 16 ayat 11 ya, secara keseluruhan dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Kemudian carilah wajahnya selalu, Bapak Ibu Saudara. Ini kata selalu ini sangat penting karena ini bicara tentang sebuah konsistensi. Ya, artinya bukan hanya saat diberkati, dipromosikan, tetapi selalu mencari wajah Tuhan ketika kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita sedang diuji atau dimurnikan, ya, the valley of refining, kita tetap mencari wajah Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap mengutamakan terlebih dahulu apa maunya Tuhan, apa maksud Tuhan, semua diizinkan. Makanya saya katakan seringkali bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua, tidak ada yang pernah kebetulan. Ya, tidak ada yang pernah kebetulan. Ya, bahkan saya percaya Pak Rendel dengan istri ya ada di kota Semarang, bahkan tempatnya cukup jauh dari tempat kita karena ada di Jatisari. Ya, tapi mereka tetap mengusahakan untuk bisa hadir, bisa datang. Bahkan anaknya baru lahir, ya, mereka masih tetap juga mengusahakan bisa hadir di tempat kita ini, di tempat komunitas GBI Rock. Saya katakan bahwa itu bukan hanya sekedar karena ya minggu datang ibadah, karena memang aku orang Kristen, kan katanya seperti itu. Tapi hari ini kita mulai rubah konsepnya kita, bahwa kita harus mengenali siapa Tuhan kita. Kita harus tahu benar-benar siapa Tuhan kita. Karena apa? Kecenderungan dari kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita mengalami sebuah kesuksesan, itu bisa membuat kita ini lupa kepada Tuhan. Ya. Bahkan masalah bisa membuat kita juga menjauh dari setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Tetapi orang yang tahu siapa Tuhannya akan tetap berdiri di dalam segala kondisi keadaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayo mulai cari Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Cari kekuatannya, bergantung penuh kepada Tuhan, dan cari wajahnya selalu. Karena sekali lagi ketika kita tahu siapa Tuhan kita, ya, seperti apa yang Daud juga lakukan, agar kita benar-benar bisa memastikan kita ini tahu, kita ini kenal, kita ini ngerti siapa Tuhan
kita. Ya, karena ada banyak penyebutannya. Ada yang YHWH, Adonai, ya, ada Elohim, mau apapun penyebutannya. Saya katakan Alkitab sudah menjelaskan bahwa kalau kita hari ini boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena karya Kristus. Penebusannya di kayu salib. Tuhan melayakkan dengan hikmat pengertian, ya, agar kita benar-benar tahu bahwa siapa Tuhan kita dan apa yang menjadi destiny dalam hidup kita. Ya, tangkap hal ini. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lakukan. Nah, yang terakhir dikatakan siapa Tuhan kita akan menentukan bagaimana kita hidup. Dan siapa yang kita cari menentukan di mana kita menemukan kekuatan. Ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Jadi don't worry, be happy, jangan takut. Ya, lakukan apa yang jadi bagian kita. Ya, terus dan terus. Saya undang pemain musik, kita berdoa, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Iya, pemurnian itu penting ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu memang sesuatu yang menjadi sebuah esensi. Ya, ketika kita bagian daripada orang-orang yang sudah dimurnikan, itu akan membawa kita benar-benar mengalami yang namanya terobosan-terobosan dalam hidup kita. Ya. Kata murni, saya tadi juga sempat merenungkan, itu bagus banget ya Bapak Ibu Saudara, murni. Ya, saya pernah punya ART beberapa tahun lalu yang namanya Mbak Murni. Ya, ternyata hari ini saya diingatkan, murni itu waduh keren ya. Kalau kita punya anak namanya Murni gitu ya, itu sebenarnya keren. Cuma sekarang jarang sekali Bapak Ibu Saudara ya. Karena takutnya dipanggil Mbak Murni nanti katanya. Nah, padahal murni itu aduh keren banget ya. Apalagi Tuhan yang memurnikan. Dahsyat. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia. Mari sama-sama kita bagi Syukur bagi Dia. Allah yang kuasa,
selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Undang yang bertugas berjamaah bersama di depan. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu benar-benar yang akan mengubah cara pandang, cara pikir, dan cara hidup kami Tuhan. Untuk mengerti lebih lagi siapa Tuhan yang kami sembah. Dan kami akan berkata bahwa Tuhan kami adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini, sebelum kami akan melanjutkan untuk agenda-agenda yang lain, kami juga akan mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami, melayakkan akan setiap kami, memberkati hamba-Mu bersama dengan Pak Agus, Pak Yudi, dan Pak Leo, bahkan setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Kami tahu dan kami meyakini ini bukan kami kerjakan sebagai rutinitas, tetapi kami mau mengingat siapa Tuhan kita, siapa Tuhan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur di dalam nama Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Pagi ini kita menyadari betapa besar harga yang sudah dibayar untuk menebus akan setiap dosa kita. Kita belajar untuk menghargai, menghormati akan karya penebusan daripada Tuhan sendiri kepada setiap kita, sehingga kita tahu siapa Tuhan kita. Percaya bahwa sampai dengan hari ini Tuhan masih mampu melakukan mujizat. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah, kondisi, situasi yang tidak baik-baik saja, mulai belajar, percaya. Kalau itu menjadi bagian daripada ujian untuk memurnikan kita, pada akhirnya promosi demi promosi dan hasil yang terbaik itu akan menjadi bagian kita. Terima kasih Bapak. Hamba mau berdoa, menyerahkan akan setiap jiwa-jiwa yang hadir pada pagi hari ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kalau hari ini kami merasa kalah, mungkin bukan karena Tuhan tidak ada, mungkin karena kita hanya membawa atribut simbol-simbol saja, tetapi tidak mencari wajah Tuhan. Untuk itu hari ini menjadi sebuah momentum yang baru untuk kami akan berkata, kami tahu siapa Tuhan kami. Dan kami tidak mencari akan kuasa daripada Tuhan terlebih dahulu, tetapi kami mau mencari wajah Tuhan atas hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, siapa aku. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat anggur yang ada. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Hamba-Mu berdoa, kalau hari ini ada sebagian daripada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, bahkan merasa takut, merasa bukan siapa-siapa, merasa minder, hamba-Mu berdoa, Tuhan Kau yang akan menjamah, Kau yang akan berperkara secara pribadi. Kau mengingatkan akan setiap anak-anak-Mu ini untuk memiliki ketergantungan penuh hanya kepadamu, mencari wajah-Mu dan terus mencari Tuhan, mencari Engkau, dan Engkau akan bertindak, Engkau akan melakukan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, pikiran, bahkan pendengaran daripada anak-anak-Mu di tempat ini.
Terima kasih Bapak, pulang dari tempat ini ada mujizat demi mujizat yang akan terjadi. Sungguh kami bersyukur dan kami percaya di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih. Saya undang anak-anak bisa maju ke depan. Saya persilakan Pak Agus bisa berdoa buat Rocky untuk anak-anak. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan satukan hati, kita arahkan kedua tangan kita kepada anak-anak ini. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk mendahulukan mencari Tuhan, dan itu sudah dikerjakan sejak dini kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka adalah teruna-teruna milik-Mu ya Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang punya masa depan luar biasa di tangan Tuhan. Bagaikan anak panah yang ada di tangan pahlawan, yang ada di tangan Tuhan sendiri. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas mereka. Tuhan punya sasaran buat mereka. Tuhan akan memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Karena itu Tuhan, lepaskan berkat-Mu untuk anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak dini mereka boleh mengenal Tuhan. Sejak dini mereka boleh percaya, takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Iman mereka tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh menjadi semakin kuat, semakin luar biasa berakar di dalam Tuhan, dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan pertumbuhan fisik mereka, sehat jasmani, sehat rohani, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau perkuat iman mereka sehingga mereka tidak terpengaruh dengan dunia luar ya Tuhan, tetapi justru mereka yang menjadi dampak, menjadi pengaruh bagi dunia mereka. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan mengalir atas mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan berkati para guru Rocky ya Tuhan, pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Terpujilah Bapa, kami naikkan syukur kami, berkat Tuhan telah kami terima untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpuji Tuhan. Who is rock? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock adalah orang yang percaya pada adanya komunitas yang sehat dan mendukung seseorang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari bergabung dengan komunitas yang ada di gereja supaya kita terus saling membangun dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tanyakan pukulan lurus dan kombinasi serangan atas, serangan bawah, tambah speed, tambah power. Yang lain juga seperti itu. Seorang rock adalah orang yang gemar dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar mengenal karakter Kristus. Dan karena itu, mari bergabung dalam Kingdom Talk yang diadakan pada hari Rabu, minggu ketiga setiap bulannya. Amin. Rock merupakan orang yang percaya bahwa doa memberikan dampak. Mari bergabung dalam doa pengerja yang diadakan pada hari Kamis pukul 6:30 malam untuk bersama-sama mendoakan bangsa, negara, kota, dan terlebih lagi gereja kita, GBI Rock. Rock juga merupakan orang yang percaya dalam memberikan dampak positif bagi komunitasnya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani, dapat menghubungi kontak person berikut ini.
Sebenarnya masih banyak definisi dari seorang rock. Tapi, hal yang disebutkan tadi adalah beberapa contohnya. Jadi, are you rock? Shalom, shalom. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah kita selalu mencari Tuhan, kita mencari kekuatannya, kita mencari wajahnya, supaya di dalam lembah pemurnian, iman kita boleh timbul lebih daripada emas. Mungkin pada pagi hari ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Oh ya, Bapak. Selamat datang, Bapak. Dan kami menyambut Bapak dengan hati yang penuh sukacita. Kalau Bapak belum berjemaat dimanapun, kami mengharapkan Bapak bisa bergabung di tempat ini. Kemudian pengumuman yang pertama, KGC Movinet ya akan diadakan pada hari Selasa tanggal 3 Maret pukul 18.30 yang biasanya KM ya jam 7 malam diganti dengan KGC Movinet, jangan lupa pukul 18.30 ya. Di situ nanti KGC dan Roket akan nobar nonton bersama dengan judul Surat untuk Masa Mudaku. Diharapkan untuk KGC, Roket bisa datang bergabung dan jangan terlambat, jangan lupa di pukul 18.30. Kemudian pengumuman yang kedua, Rockman dan Rockwoman Service yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Maret pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, onsite di Rock Center dengan judul Relasi atau Reputasi dengan pembicara Bapak Yance dan Ibu Ica. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, kita akan bertemu kembali di Kingdom Celebration pada hari Minggu 8 Maret pukul 19 pagi dengan pembawa firman Dr. Krishna Wijaya. Kami mengharap Bapak Ibu Saudara bisa hadir dan bergabung di ibadah Minggu besok. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, sebelum persembahan, kita ada pengumuman yang terbaru Bapak Ibu Saudara. Kita akan memunculkan, yaitu mengaktifkan amplop diakonia dan akan dimulai pada bulan Maret di minggu yang kedua. Jadi amplop diakonia ini hanya ada 1 bulan sekali di minggu yang kedua. Kemudian pengumuman selanjutnya yaitu persembahan, dan akan ada 2 cara di dalam persembahan ini, bisa melalui amplop yang sudah diedarkan oleh Aser, kemudian bisa melalui digital ya dengan scan QRIS yang ada di belakang kursi dengan kode unik 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, dan 05 untuk pembangunan. Sebelum Bapak Ibu Saudara memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami yang tulus Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Dan semuanya itu hanya untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika kami memberi, Tuhan akan memberikan yang lebih daripada itu, yaitu
kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang selalu mencari Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya siapa Tuhan kami, karena kami percaya hanya Engkau, Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik dengan kotak yang ada di depan, boleh di samping dan di kanan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Rasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan Sama-sama kita berdiri. kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kembali saya mengingatkan untuk hari Selasa, Kegisi dan Roket, jangan lupa ada nobar di tempat ini. Silahkan kalau ada yang mau bawa popcornnya 21 ya, silahkan rame-rame di tempat ini ya. Ada sesuatu message yang tentunya akan membangun setiap kita. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritasmu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus
memberkati